Anda kembali dalam kabar siang pemirsa. Pemerintah berencana untuk menerapkan pola hidup baru atau yang disebut sebagai new normal. Beberapa tempat umum seperti mal dan juga pusat perbelanjaan telah direncanakan akan dibuka mulai 5 Juni 2020. Hal ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Lantas, sudah siapkah Indonesia memasuki new normal? Pemerintah menargetkan Indonesia sudah mulai memasuki fase new normal pada Juni mendatang. Untuk mencapai target tersebut, Presiden Joko Widodo melakukan gerakan pendisiplinan protokol kesehatan yang dilakukan secara serentak di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota serta 1.800 objek yang meliputi mal, pasar, tempat wisata, dan sarana transportasi umum. Pemerintah juga mengerahkan 340.000 aparat gabungan TNI dan Polri di titik-titik strategis untuk memastikan masyarakat benar-benar disiplin menjalankan protokol kesehatan. Hari ini tentu semuanya masih dalam proses perbaikan. Masih dalam proses perbaikan dan evaluasi. Nah, ditargetkan itu bulan Juni kita sudah memasuki fase sedang. Ya kan? Okay. Bulan Juli fase ringan. Nah, kira-kira begitu, Pak. Jadi dengan adanya fase-fase itu namanya target untuk memacu dan memicu pemerintah dari pusat sampai dengan daerah dan juga memicu masyarakat untuk menegakkan kedisiplinan supaya angka penurunan ini bisa betul-betul dirasakan dan terlihat secara nyata ukuran-ukuran di lapangan. Sekali lagi, ukuran-ukuran real berdasarkan angka faktual di lapangan dan bukan berdasarkan asumsi. Lantas, sudah siapkah Indonesia memasuki tatanan hidup baru yang disebut sebagai new normal? Pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Triyunis Miko Wahyono menyatakan ada 6 kriteria yang harus dipenuhi negara untuk bisa memasuki new normal, yakni tidak ada penambahan kasus baru, berjalannya fungsi deteksi dan isolasi, kemampuan mendeteksi outbreak di populasi rentan seperti pasar dan sekolah, kemampuan mendeteksi kasus impor, dan adanya keterlibatan masyarakat. Saat ini ia menilai Indonesia belum bisa memenuhi seluruh kriteria tersebut. Tidak semua kabupaten, tidak semua provinsi memenuhi kriteria. Jadi untuk seluruh Indonesia belum bisa dibuka begitu. Jadi kalaupun dibuka itu bertahap. Jadi kabupaten yang tidak ada kasusnya atau nol begitu bisa dibuka. Kemudian kabupatennya ada kasusnya, dilihat apakah kasusnya udah minimal atau udah nol. Kalau udah minimal menetap atau dalam seminggu atau 2 minggu, kemudian apakah isolasinya dapat dilakukan. Kemudian semua kriteria itu harus terpenuhi dengan baik di kabupaten yang udah nol, baru dapat dilakukan. Jadi jangan sampai gitu. Kalau udah dibuka dengan new normal, kalau itu tidak terpenuhi, kemudian membludak lagi, minta ampun begitu. Jadi akan terjadi kepanikan atau kerusuhan begitu. Sementara itu, pengamat politik Gun Gun Herianto meminta pemerintah tidak mengeluarkan narasi yang saling bertentangan dan bisa menimbulkan distorsi publik. Menurut Gun Gun, belum tepat jika pemerintah sudah berbicara tentang pelonggaran seperti wacana pembukaan mal dan new normal, padahal di saat yang sama kurva penularan kasus COVID-19 di Indonesia masih terus meningkat. Soal komunikasi kebijakan, ini krusial banget nih. Karena apa? Peran informasinya sangat penting, orang yang menyampaikannya siapa, kemudian narasinya seperti apa. Jangan sampai misalnya di era masih pengetatan, muncul narasi pelonggaran. Ya. Kemudian new normal sendiri dipahami, jangan sampai kemudian masyarakat memahaminya ini adalah pasca COVID-19. Tetapi justru sudah selesai gitu ya. New normal ini kan situasi atau keadaan kita mengadaptasi sekaligus tentu mengelola persoalan nih, ya kan? Karena belum selesai. Penanggulangan COVID-19 masih berjalan, itu harus kemudian selalu di-announce ke publik ya, bahwa kita belum selesai, tetapi ongoing proses untuk melakukan penanganan. Ya. Dan ada situasi-situasi di mana kita harus memang mengadaptasi pola hidup baru
Dan new normal itu adalah salah satunya. Kemudian konsistensi, itu namanya koherensi material sama struktural. Jadi satu harus ada benang merahnya, yang kedua harus kemudian konsisten, misalnya kapan pengetatan, kapan pelonggaran. Jangan kemudian pada saat pengetatan kemudian muncul wacana pelonggaran sehingga distortif nanti, mendistorsi narasi yang kemudian diinginkan oleh pemerintah. Nah, yang menurut saya Mas Bayu penting itu dalam konteks situasi seperti ini adalah dukungan kesadaran masyarakat. Karena kebijakan aja nggak bisa cukup memadai untuk mengatasi masalah kalau kemudian masyarakat tidak terlibat. Disitulah menurut saya hal yang paling fundamental, karena negara, pemerintah bisa hadir, tetapi kemudian tidak bisa menggerakkan masyarakat kalau kesadarannya nggak ada. Tim TV One mengabarkan.